Halo semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian sehat selalu di rumah ya. Kembali lagi kita akan bahas ini soal UM-UGM tahun 2014 yang lanjutin yang kemarin. Kita udah menyelesaikan nomor 1, 2, 3, 4, 5 di atas itu, ya kan? Ada yang nomor 1 tentang matriks dicampur dengan pertidaksamaan irasional, kemudian ada persamaan trigonometri, ada peluang, terus ada fungsi komposisi plus logaritma, kemudian ada penggunaan turunan untuk nilai maksimum. Nah, sekarang yang di nomor 6 ini kita akan bahas penggunaan turunan lagi tapi di persamaan garis singgung. Nah, gimana cara penyelesaian soal ini? Langsung aja kita mulai bahas bareng-bareng. Halo anak-anak. Oke, langsung aja kita mulai pembahasan soal ini ya. Ini tadi udah saya bilang di pembukaan tadi bahwa ini tentang materi turunan, penggunaan turunan. Karena di sini ngomongin persamaan garis singgung sebuah kurva. Nah, ini aplikasi dari turunan gitu, Bro. Nah, yang perlu kalian ingat teorinya itu gini, Bro. Di teori bahwa persamaan garis singgung kurva Y sama dengan Fx, persamaan garis singgungnya itu ya yang dipakai dari zaman SMP, Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Nah, ini persamaan garis singgung yang umum banget, yang dari SMP kita udah menggunakan persamaan garis ini ya. Nah, dengan syarat dengan M-nya itu sama dengan F aksen di X1. Oh ya, X1 dan Y1 itu titik singgung, Bro ya. Itu titik singgung kurva tadi. Gitu. Titik singgung dengan kurvanya. Nah, turunannya itu untuk mencari gradiennya gitu, Bro. Turunan itu untuk mencari gradiennya doang. Ya wes, habis itu kayak mana tuh? Habis itu kayak mana mencari X1 Y1-nya, M-nya kayak mana? Oke. Nah, kita baca dulu soalnya deh karena tadi langsung ke pertanyaan ya. Soalnya di sini kurvanya Y sama dengan 3X min 3 per X kuadrat memotong sumbu X di P. Yang ditanya PGS persamaan garis singgung di titik P. Nah, P-nya itu titik singgungnya ya. Berarti kita cari X1 sama Y1 itu titik potong. Jadi X1, Y1 itu titik P-nya. Nah, ini kalau mencari titik potong sumbu X itu didapatkan yaitu ketika saat Y-nya 0. Tuh, jadi ketika Y-nya 0 itu dapat titik potong dengan sumbu X-nya gitu, Bro. Ya wes, Y-nya dibuat 0. Kalau Y-nya 0 berarti 0 sama dengan 3X min 3 per X kuadrat. Habis itu kalikan aja dengan X kuadrat untuk ngilangin per X kuadratnya. Gitu ya. Dikalikan dengan X kuadrat jadinya 0 sama dengan 3X pangkat 3 min 3. Nah, pindah ruas gitu. Jadinya 3X pangkat 3 sama dengan 3, X pangkat 3 sama dengan 1. Sehingga berapa yang dipangkati 3 sama dengan 1? Ya 1. X-nya pasti sama dengan 1. Tuh, ya wes dapat X-nya 1, Y-nya tadi 0 ya, Bro ya. Nah, jadi dapat titik singgung. Jadi kok jelek? Bentar dulu. Jadi titik P-nya itu sama dengan 1,0 titik singgungnya, Bro, gitu. Nah, sekarang kita cari gradien. Nah, M-nya sekarang belum. M-nya berapa gitu kan. Pertanyaan berikutnya M-nya berapa gitu. Ya wes, Bro, gini, Bro. Tadi kan F aksen ya, turunan ya. Nah, Y-nya tadi apa Y-nya? Y-nya kan 3X min 3 per X kuadrat itu bisa kita tulis 3 dikali X pangkat min 2 kan, Bro, kan per ya, pangkat negatif berarti. Nah, turunannya sekarang Y aksennya berarti turunan ya. Jadi 3 dikurang ini negatif 3 dikali negatif 2 berarti positif 6 ya. Positif 6 pangkatnya berkurang 1 jadi negatif 3 gitu. 3 plus 6X pangkat min 3. Nah, sekarang gradiennya. Jadi M-nya berarti masukin X sama dengan 1. Substitusiin X sama dengan 1-nya, Bro, gitu. Sehingga dapat M-nya sama dengan 3 ditambah 6 dikali 1 pangkat min 3. 1 pangkat berapapun tetap 1. Sehingga 6 kali 1 ya 6. Tambah 3 ya 9 berarti. M-nya sama dengan 9. Nah, udah tuh dapat ya. Oh ya, sebenarnya tadi dari sini kita udah bisa mendelete opsi-opsi yang nggak sesuai ya, nggak cocok gitu. Opsi A salah. Kenapa? Karena saat X-nya diganti 1, Y-nya diganti 0, itu
hasilnya bukan 0. Hasilnya di sini nggak sama ya, kiri sama kanan nggak sama, berarti salah. Ini pun kalau dimasukin 1,0 juga salah. Ini bisa jadi yang C, bisa jadi yang D jelas salah, karena jadi 18 nanti yang D. Kiri sama kanan beda. Nah ini 0 nih. Ini 9 ditambah 0 dikurang 9, 0. Ini juga begitu. Jadi ada dua kemungkinan. Tetapi kalau dilihat M-nya sama dengan 9, berarti C jawabannya gitu. Ini kan gradiennya 9. Dibuat Y sama dengan MX plus Y ya kalau bingung ya ini. Ya C jawabannya. Itu kalau misalkan cara coba-coba gitu. Misalkan dilihat opsi ya, ngelihat opsi gitu. Ya wes, tapi kalau misalkan untuk lebih yakinnya kita cek dengan cara apa ya? PGS ini tadi yang belum kita pakai yang ini. Jadi PGS-nya jadi Y min Y1-nya, Y min Y1 sama dengan, saya tulis dulu ya, X M dikali X min X1. Masukin. Jadi Y min Y1-nya 0 gitu kan. Sama dengan M-nya tadi 9, X dikurang X1-nya 1. Jadinya Y sama dengan ini 9X min 9 gitu kan. Y-nya pindah ke sana aja. Jadi 0 sama dengan 9X min Y min 9. Aha, sesuai. Jadi C. Obviously C jadi jawabannya. Gitu ya, easy kan ya. Itu di penggunaan turunan atau aplikasi turunan di penggunaan persamaan garis singgung sebuah kurva. Jadi penggunaan turunan ada fungsi naik, fungsi turun. Yang nomor 5 juga udah saya bahas ya. Saya bahas dikit gitu. Untuk nyari maksimum minimum juga bisa. Persamaan garis singgung gitu. Nanti di soal cerita juga banyak banget gitu. Ini salah satu di soal UM-UGM tahun 2014. Nanti kalau kalian ketemu soal lagi, request aja di komen ya. Kalau misalkan ada yang punya cara singkat gitu, cara lain juga boleh, silahkan komen aja. Atau ketika saya salah ngitung, koreksi aja di komen. Oke, makasih. Sampai ketemu lagi. Cuci tangan sampai bersih. Cukup sekian dan terima kasih.